Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tindakan pemberian oksigen menurut SOP. Oke, selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Di sini di sini ada tabung oksigen lengkap dengan flow meter dan humidifier. Kan kalau di tabung gitu kan, di tabung yang besar atau yang kecil kan suka ada di sebelahnya tuh kayak mesin atau alat gitu kan. Nah, flow meter itu kalian tahu gak yang kayak ada meteran terus kayak ada bola-bola yang kalau misalnya itu bisa naik turun gitu. Nah, itu namanya flow meter. Itu untuk mengatur seberapa banyak oksigen yang akan kita kasih ke pasien. Terus ada humidifier. Humidifier itu air ya, di dalam itu ada air yang kalau blubuk gitu, kalau misalnya oksigennya keluar atau saat kita pemberian oksigen kepada pasien, itu namanya humidifier. Terus kasa. Selanjutnya kasa itu untuk dipasang jadi bantalan, misalkan pasiennya itu menggunakan masker atau sungkup. Jadi itu tuh dijadiin bantalan agar kan karetnya itu tidak misalkan pasiennya gerak gitu-gitu, itu tidak bergeser atau membuat luka di sekitar tulang pipi dan telinga pasien. Terus di sini juga ada plester dan linting. Plester itu untuk kalau misalkan ada pasien yang menggunakan nasal kateter. Nah, dia tuh biar si kateternya tuh tidak gerak-gerak, tetap stay, kita plesterin di bagian pipi, di dekat tulang pipi gitu, biar dianya tidak lepas-lepas. Terus ada nasal kateter, masker atau sungkup. Terus ada alat tulis. Itu kita untuk menulis apa yang tindakan yang kita lakukan, pencatatan untuk mendokumentasikan tindakan. Terus setelah persiapan alat, kita lanjut ke persiapan pasien. Menjelaskan prosedur yang dilakukan, menjelaskan bahwa oksigen tidak berbahaya. Jadi kita menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien. Di sini kita akan melakukan tindakan pemasangan oksigen. Terus kita beri keyakinan, misalkan ada pasien yang takut dipasang, itu kita beri keyakinan biar si pasiennya mau, kayak misalkan nggak apa-apa Pak, ini tuh hanya oksigen aja, biar untuk meredakan sesak bapak gitu atau ibu gitu kan. Terus di sini juga atur posisi pasien semi fowler jika memungkinkan. Kita atur posisi pasien semi fowler itu setengah duduk untuk mengurangi sesaknya juga. Terus saat kita pemasangan oksigen juga agar lebih mudah. Terus persiapan tabung oksigen. Putar oksigen sesuai terapi dan pastikan alat dapat berfungsi dengan baik. Jadi kita atur oksigen pengeluarannya itu sesuai dosis yang telah diinstruksikan oleh dokter. Terus kita cek juga pastikan alatnya itu benar-benar bisa berfungsi dengan baik. Terus kita cek oksigen dapat mengalir lewat selang atau tidak. Jadi saat kita udah nyalakan tabung oksigennya agar oksigennya keluar, itu kita pastikan apakah oksigennya keluar sehingga mengalir ke selangnya atau tidak. Terus humidifier saat oksigen mengalir. Pada misalkan untuk memastikannya tuh lebih jelasnya tuh kita dengan humidifier, misalkan pas kita calahin humidifiernya tuh kan humidifier isinya air. Kalau dia blubuk-blubuk gitu, berarti tandanya air tuh udah masuk ke selang oksigen gitu. Terus rasakan oksigen keluar dari kanul. Kita rasakan menggunakan punggung tangan. Jadi oksigennya kita selang oksigennya kita
kita dekatkan ke punggung tangan kita. Kalau misalkan di punggung tangan kita terasa ada angin-angin gitu, berarti oksigen keluar dari kanul. Selanjutnya, atur oksigen dengan flowmeter sesuai dengan terapi. Kita atur dosisnya, kadarnya, oksigen yang bakal dikasih sama pasien itu berapa, terus gimana, itu kita bisa atur menggunakan flowmeter. Terus selanjutnya ke langkah-langkah tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu mencuci tangan secara 6 langkah menurut WHO. Secara 6 langkahnya itu kayak kita ke wastafel, calakan menggunakan air mengalir, terus kita basahkan kedua telapak tangan kita, terus setelah itu matikan keran dan kita ambil sabun. Kita gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari secara bergantian, terus ibu jari secara bergantian, kemudian kuku jari secara bergantian, lalu bilas menggunakan air mengalir lagi. Setelah itu keringkan. Dan jangan lupa sebelum cuci tangan kita harus lepas aksesoris seperti cincin, jam tangan, dan apapun yang ada di tangan gitu. Terus kita pasangkan alat pemberian oksigen yang sesuai. Kita pasangkan sesuai apa yang diinstruksikan dokter, apakah dia memakai kateter kanul atau dia pakai masker atau sungkup. Terus letakkan kanul pada wajah klien dengan lubang kanul masuk ke hidung dan karet pengikat melingkar ke kepala. Jadi itu kalau misalkan pakai kateter kanul itu kita pastikan kanul tuh ada di wajah klien, dan lubangnya kan kayak ada 2 lubang gitu, itu dimasukin ke hidung pasien. Terus di belakangnya ada karet pengikat yang melingkar, jadi bisa dimaju mundurin, itu sesuai kenyamanan pasiennya nyamannya gimana. Kalau misalnya mau dikencengin bisa, dilonggarin juga bisa. Itu karet pengikatnya agar mengencangkan aja biar kanulnya tidak kemana-mana. Terus fiksasi pada wajah. Kalau yang memakai kateter kanul itu kita fiksasikan pada wajah biar selangnya atau kateternya tuh tidak saat pasiennya gerak atau kayak goyang-goyang gitu, biar dianya tidak lepas, jadi tetap stay di hidung pasien. Terus alasi selang dengan kasa pada karet pengikat pada telinga dan tulang pipi jika dibutuhkan. Masker wajah. Jadi kalau yang ditaruhin kasa itu bisa juga buat yang kateter ataupun yang pakai masker di wajahnya atau pakai sungkup ya. Selanjutnya kita alasi selang dengan kasa pada karet pengikat pada telinga dan tulang pipi jika dibutuhkan masker wajah. Jadi kita bisa bantali atau alasi itu bisa saat pasien menggunakan kateter kanul atau pakai sungkup, itu juga bisa. Kalau misalnya pakai, tapi ini tuh diperuntukkan biasanya untuk yang pakai karet atau masker wajah. Itu kan kayak misalkan masker, ini saya hanya contoh aja ya, jadi kayak masker gitu, masker kayak gini, ini tuh ibaratkan masker wajah atau sungkup. Jadi kan di sini ada karetnya ya atau talinya gitu, jadi pas kita pasang kayak gini ke pasien, kan di tulang pipinya tuh ada karet dan di telinganya. Jadi kita kasih bantalan di sini agar misalkan pasien gerak-gerak pun dia tidak melukai atau membekas di wajah pasien. Kan kalau karet itu kan
kayak kasar gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakukan pada kanu juga, biar tidak lecet aja si luka gitu di sininya, dan di bagian telinganya sini, bagian daun telinganya. Terus tempatkan masker ke arah wajah klien dan letakkan dari hidung ke bawah. Jadi ini kalau misalnya pakai masker wajah atau pakai sungkup itu tuh kita pasangnya gini. Ini contoh ya. Ini misalkan masker buat pemasangan oksigen gitu. Terus kita taruh atau simpan, letakkan masker di hidung dan di bawah dagu pasien ini. Tuh. Terus ikat karet pengikat yang melingkar kepala klien sehingga masker terasa nyaman. Jadi setelah kita pasang kayak gini, kemudian kita ikatkan ke belakang. Jadi kayak gini. Kita ikatkan ke belakang agar kencang. Kan ini hanya contoh ya. Kalau misalnya masker yang beneran tuh yang buat oksigen tuh biasanya dimasukin ke telinganya gitu. Terus setelah kayak gini kan ini kencang kan di sini, soalnya ini kan kalau yang masker kayak gini yang buat oksigen itu ininya karet, jadinya pas kita pasangkan melingkarkan ke kepala, dia akan kencang kayak gini. Terus alasi karet di belakang telinga dan di atas tulang yang menonjol. Yang tadi saya bilang, jadi kan kalau masker yang kalau pemasangan oksigen yang menggunakan masker itu kan di sini ada karetnya. Nah, di sini takutnya tuh dia bergesekan sama pipi saat dia bergerak atau melakukan melakukan pergerakan gitu kan. Nanti dia takutnya kalau misalnya tidak dibantali oleh kasa gitu, nanti dia kayak bergeser akhirnya dia menciptakan luka atau jeplakan gitu di bagian telinga pipi. Terus di bagian telinga juga agar tidak terasa sakit gitu di bagian telinganya. Terus selanjutnya setelah selesai kita lakukan tindakannya, pasien sudah dipasang oksigen, lalu kita perawat mencuci tangan secara 6 langkah lagi sesuai SOP. Setelah mencuci tangan, perawat itu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan. Terus habis itu kita lakukan pencatatan atau pendokumentasian. Kita catat jumlah liter oksigen yang digunakan pada pasien itu berapa, cara pemberiannya bagaimana, menggunakan kateter kah atau masker kah, terus reaksi pasien setelah kita lakukan pemasangan oksigen, reaksinya gimana, apakah pasien agak lebih redaan sesaknya atau bagaimana gitu. Terus habis itu kita mengevaluasi pasien terhadap prosedur yang tadi kita lakukan. Kita mengontrol pasien, mengontrol posisi pasien, dia enaknya gimana pasien, apakah dia posisi seperti yang tadi kita kita berikan posisi itu nyaman atau tidak. Kalau misalnya tidak nyaman, bisa kita rubah jadi dia duduk atau senyamannya pasien aja gitu. Terus mengganti kateter tiap 48 jam. Bagi yang memakai kateter nasal itu dia harus diganti setiap 48 jam. Yang terakhir itu sikap perawat pada pasien. Yang pertama kita harus ramah, nggak boleh jutek, nggak boleh galak-galak sama pasien. Terus kita juga harus melakukan tindakan hati-hati dan teliti. Itu
yang ketiga tuh kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga gitu. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.